Oke teman-teman, Ahmad K17 ya. Kita lanjut part 2 ya. Ini part 2-nya ya. Kita siapkan untuk resistornya ya. Ini komponen-komponen yang tadi kita sudah copot di part 1 ya. Sudah kita copotin di part 1-nya. Ini sekarang memasang komponen yang kita copot tadi. Kita pasang yang baru ya. Ini untuk yang belakang sini, untuk belakang TR ini ya, ini kecil ya, ini ukurannya 15 ohm ya, 15 ohm ya. Kita pasang resistornya dulu. Untuk TR-nya kita terakhir ya, karena apa, tempatnya kecil ya, nyelip-nyelip di sana. Kalau kita pasang TR-nya dulu nanti tidak bisa masuk, susah ya. Kita pasang resistornya dulu. Untuk 15 ohmnya 2 ya, 15 ohmnya 2 biji ya. Di sini 15 ohm ya. Dan yang di sini 15 ohm. Kita cari 15 ohm dulu. Untuk ukuran yang asli ya, yang asli dari pabriknya itu dia menggunakan ukuran 1/4 watt ya. Ini stok saya yang 1/4 watt tidak ada ya. Saya menggunakan yang 0,5 watt, nggak apa-apa, aman ya, sama aja ya, wattnya dibesarin nggak apa-apa. Kita pasang untuk yang 15 ohm dulu di sini. Aslinya untuk dari pabrik itu 15 ohm, ukurannya 1/4 watt ya. Namun saya kasih 0,5 watt, nggak apa-apa, aman, tidak jadi masalah. Saya sudah melakukan ini sering ya. Nah, kita tarik, kita bengkokin bawahnya ya, gini agar memudahkan kita untuk menyolder. Oke, sudah terpasang yang 15 ohm. Sekarang kita cari 1,5 ohmnya ya. Ini stoknya juga sudah mulai menipis ini teman-teman. Ini harus kita belanja lagi ya. Saya harus belanja lagi untuk menambah stok. Tidak kelabakan ya, kalau ada stok kita tenang ya. Ya, di sini satu, di sini satu, di sini ya. 1,5 ohm ya. Perhatikan untuk teman-teman ukuran-ukurannya ya. Jangan sampai terbalik. Maksudnya jangan sampai keliru tempat ya. Kalau untuk pemasangan resistor bolak-balik boleh ya, boleh. Terbalik nggak apa-apa ya, aman. Kemarin ada yang bertanya juga ya, itu lupa siapa namanya. Untuk ukur-ukurannya berapa? Nah, ini diperhatikan. Untuk 15 ohm dan 1,5 ohm. Ini untuk pendamping dari transistor ya. Saya bilang pendamping gitu aja ya, untuk memudahkan kita mengingat ya teman-teman. Sudah terpasang. Sekarang dioda ya. Diodanya sebentar. Yang kecil stoknya masih ada nggak ini? Takutnya habis ya. Nah, sebentar. Ini besar-besar semua. Sebenarnya nggak apa-apa dikasih besar. Cuman tempatnya nggak muat ya. Nah, kebesaran sebentar. Oke, ini ketemu. Ya, untuk diodanya ya, kita pasang diodanya. Jangan sampai terbalik ya. Ini beda sama resistor. Kalau resistor kita bisa pasang bolak-balik, nggak apa-apa, aman ya teman-teman. Kalau untuk dioda kita tidak boleh pasang sampai terbalik ya, nggak boleh ya, nggak bisa. Nah, itu ada garis-garisnya. Yang putih ini, yang putih pada komponen ini diikutin garis-garis yang ada di PCB ya teman-teman. Ingat, jangan sampai terbalik ya. Perhatikan. Perhatikan jangan sampai terbalik untuk dioda ya teman-teman. Putih ada sebelah kiri ya, putih di sebelah kiri ya. Jangan sampai terbalik. Nanti tidak bisa hidup ya. Nah, untuk dioda stoknya saya habis ya. Habis, tidak cek stok. Ini saya kasih cabutan nggak apa-apa, masih hidup. Cabutan nggak apa-apa, masih bisa dipakai ya, masih hidup, aman. Pelan-pelan saja, kita mesti sabar ya teman-teman. Mesti sabar untuk servis elektronik ya. Nanti kalau salah pasang kita kerja bisa 2 kali teman-teman. Bongkar lagi, ganti komponen lagi ya.
kalau kita salah memasangnya. Oke, kita solder dulu ya. Kita solder dulu yang sudah terpasang. Nanti kita tinggal pasang untuk TR-nya ya, transistornya. Kita pasang dulu, solder dulu untuk komponen yang sudah kita pasang tadi. Oke. Mungkin video ini sangat bermanfaat buat kalian pemula ya. Namun untuk senior sudah terbiasa, namanya sudah pintar ya. Pelan-pelan satu persatu. Satu persatu, jangan sampai kaki nempel ke komponen yang lain ya, yang bukan temannya. Dalam maksud saya temannya itu ya yang satu kelompok ya, satu jalur itu boleh. Kalau lain bisa konslet ya, bisa tidak hidup. Oke, sekali lagi servis saya ini real ya, nyata ya, tidak dibikin-bikin, tidak tak skip ya, tidak ada skip-skip. Jadi kalian nonton langsung bisa praktekkan ya. Oke, sudah terpasang. Untuk sekring sebentar, saya cari sekring. Nah, sekring sebentar, harap sabar. Oke, sekring saya ini terbungkus ya. Ini saya beli sekring sudah seperti ini ya, resistor khusus sekring ya, Airfuse, ini namanya Airfuse. Kita pasang, kita sekalian kita solder. Oke, kita resolder sekalian ya teman-teman, semuanya solder ulang. Kita solder ulang satu persatu, jangan sampai terlewat ya untuk kaki-kaki komponen ini ya saat kita menyolder ulang. Oke, satu persatu. Ikuti cara servis saya seperti ini ya teman-teman. Insya Allah berhasil ya, karena saya sudah mempraktekkan udah lama ya, udah sekian lama ya. Alhamdulillah bisa buat menghidupi keluarga ya teman-teman. Oke, pelan-pelan kita solder ulang. Ini untuk kapasitor ini out ya, milar out ya, pinggir sini. Habis ini kita gunting. Satu lagi. Oke, sudah beres semua. Sebentar kita potongin untuk kaki-kakinya ya teman-teman. Kita potongi kaki-kakinya yang keluar-keluar ini menggunakan potong kuku ya. Hanya dengan menggunakan potong kuku bisa. Sambil motong, sambil kita melihat apakah ada yang tertinggal ya, solder ulang yang kita lakukan tadi. Oke, sudah beres ya. Terakhir kita pasang untuk TR nya. Ini ada yang kelewat satu ya, ada yang kelewatan kaki trafo teman-teman.
Nah, kelihatan kalau yang dia tidak mengkilap berarti dia belum tersolder ulang. Oke, kita siapkan untuk transistornya teman-teman. Ini transistornya ukuran 13005. Nah, untuk 45 watt Hanok ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, oke, kelihatan ya. Ini stok juga sudah mulai menipis teman-teman. Stok TR ku mulai menipis. Nanti belanja online ya, biasanya banyak yang tanya belinya di mana kok kayaknya mengkilap banget, katanya seperti asli ya, kualitasan ya, cuman saya beli online. Oke, udah terpasang, kita solder lagi untuk kaki transistornya. Oke, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe agar mendapatkan video-video pengalaman servis dari saya ya. Jangan lupa loncengnya diaktifkan ya, biar tidak ketinggalan saat saya melakukan servis ya. Oke, sudah terpasang. Kita kembali potong untuk kakinya. Selalu yang saya lakukan begini ya saat servis lampu ya, seperti yang kalian lihat dari awal sampai sekarang ya. Seperti itu caranya. Oke, ini kita langsung tes ya. Kita tes menggunakan nih, lampu eksternal ya. Ini cuman kabel yang masang ke kawat-kawat filamen ini ya. Ini kabelnya masangnya di sini, ini kan ada 4, dan kabel ini pun ada 4 teman-teman, sesuai kabel 4, kaki filamen 4 ya. Kenapa Bang tidak menggunakan jepit buaya ya? Saya suka seperti ini ya. Kalau kalian suka pakai jepit ya silahkan, nggak apa-apa, lebih bagus ya pakai jepit buaya ya, tinggal jepit-jepitin. Kalau saya suka seperti ini ya, agar tidak copot-copot ya. Oke, sudah terpasang. Kita perhatikan lagi ya, setelah kita solder ulang dan penggantian komponen, kita harus cek ulang. Karena apa kita harus cek ulang? Nanti kalau kita sampai tidak cek ulang, terutama di bagian TR kaki transistor ini, kadang dia nyambung ya. Ini sedikit aja dia nyambung, dia bisa konslet ya, konslet dan nanti bisa mati lagi. Kita bisa rugi ya teman-teman kalau kita servis ya, bisa rugi karena kita ganti 2 kali ya. Oke, sudah ya teman-teman, ini udah solder ulang semua. Nah, sudah tidak ada yang tertinggal. Oke, kita tes ya, kita tes apa yang terjadi ya. Ini perhatikan ini ya, apa yang terjadi kita belum tahu berhasil atau tidak ya. Nah, untuk kalian yang belum melihat part satunya, silahkan dilihat part satunya ya. Part satunya bisa dilihat. Oke, apa yang terjadi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup atau tidak ya? Sebentar, ada yang salah. Oke, tidak mau hidup ya. Nah, seperti ini ya, cara saya seperti ini ya. Kalau ini memang tidak mau hidup, kita cek untuk strumnya masih ada di dalam atau tidak ya, masih tersimpan atau tidak, kita cek dulu. Kita cek untuk kaki dari elko. Oke, masih menyimpan ya, berarti ini kapasitor out ya, kapasitor outnya harus diganti ya. Sebentar, saya cari kapasitor out saya ya, Milar out ya 104. Nah, ini dia.
milar out. Sebentar, kita awas nyetrum ya teman-teman, nyetrum ya, ini nyetrum, udah keluar ya, strumnya udah keluar. Kita bongkar untuk kapasitor outnya ya, kapasitor outnya kita ambil, kita cek untuk kapasitor outnya masih hidup atau tidak ya. Kalau tidak kapasitor out, bisa DB3 ya. Kita cek dulu untuk kapasitor outnya ya. Satu 104 ya, 10 kelihatan nggak nih? Nggak bisa fokus ya. Nah, 104C ya, ya kan ya. Menggunakan F ya, F ya. (200 nano ya, 104 100 nano, maaf. Wah, masih bagus ya teman-teman. Untuk kapasitor masih bagus. Kita pasang kembali untuk kapasitor outnya tadi ya teman-teman, karena sudah kita cek kapasitor outnya normal ya, 104 ya. Sekarang kita menuju ke ini apa biasa ya, DB3 ya. DB3 nya ya, ini yang biru itu mendelik di sana ya, warna biru. Kita ambil aja, ya. Biasanya penyakitnya ada di sana biasanya ya, tapi kita nggak tahu lagi. Caranya seperti itu ya. Jadi kita udah ganti TR nya, resistornya. Kita curiga sama yang mana. Setelah itu baru kita ambil ya, kita ganti. Coba kita copot satu aja kakinya ya. Kita kakinya sih kita angkat satu aja seperti ini ya. Kita angkat seperti itu. Kita cari sebentar. DB3, kita cari DB3. Bentar, saya punya DB3 apa namanya untuk cangkok ya, tapi lupa naruhnya di mana ya. Sebentar. Maaf berantakan jadi ya, biasa kalau saya servis seperti ini. Tempatnya berantakan. Sebentar. Nah, ini kita jumper aja ya. Kita jumper aja begini ya. Kita jumper sebentar. Kita cari timah sebentar. Kita sudah angkat kakinya satu ya. Sebentar. Ketemu ini ya cangkokan saya ya teman-teman. Nih, biasa saya menggunakan cangkok ini. Saya selalu sedia DB3 untuk menyangkok ya. Untuk menyangkok ini ya. Nanti kalau memang benar-benar ini yang rusak, baru kita ganti langsung yang baru ya. Sebentar, kita cangkok. Kalian harus mempunyai cangkokan seperti ini ya, DB3 ya. Oke, sudah terpasang cangkokannya. Kita tes lagi ya teman-teman, menggunakan anti konslet. Oke, berhasil ya teman-teman. Berarti penyakitnya ketemu ya. Selain tadi yang kita ganti spare part yang tadi, ini DB3 juga rusak ya, putus ya. Nah, karena saya tidak tahu tidak punya alat untuk cek DB3 rusaknya seperti apa. Cara saya seperti begini, saya cangkok seperti ini. Saya copot satu kakinya ya, kakinya saya copot, saya cangkok seperti ini. Kalau kita cangkok hidup berarti sudah pasti DB3 nya mati ya teman-teman ya. Kita copot aja semua ya, kita ganti ya. Sudah fix ya. Kalau yang rusak DB3 ya, ikut rusak juga ya. DB3 nya juga rusak. Nah, kita buang ya. Kita ganti yang baru ya. Nih, saya punya stok DB3 ya, tuh. DB3 selalu sedia ya. Usahakan untuk mencari yang baru ya. Langsung kita pasang aja ya teman-teman. Udah kita copot. Pasang ini ya,
DB3. Maaf terputus-putus, memorinya habis ya HP-nya. HP-nya habis memorinya, maaf aja ya. Terputus. Boleh ya terpasang bolak-balik, boleh ya. Atas bawah ini seperti resistor, boleh. Suka-suka pasang ya. Kanan kiri, atas bawah boleh terbalik-balik, tidak seperti dioda. Kalau dioda harus mengikuti ini ya, sesuai arahnya ya. Kalau ini DB3 seperti resistor ya, boleh bolak-balik. Kita harus selalu stok DB3 ya, karena sering ada permasalahan pada DB3 ini. Oke, sudah terpasang ya, baru ya, sudah terpasang DB3 baru. Oke, tes kembali ya, tes kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah hidup ya, berhasil ya teman-teman. Berhasil. Oke, part 2 sudah selesai teman-teman. Ini ada part 1 dan part 2 nya. Untuk kalian yang belum melihat di part 1 nya, silahkan dilihat di part 1 nya. Ini maaf ada terkendala memori handphone ya. Saya ngonten menggunakan HP ini ya, HP sederhana sekali ya, pakai HP, memorinya sudah penuh ya, penuh, akhirnya ya agak terputus-putus ini, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa teman-teman. Oke, nanti penggantian kaca ini nanti saya pasang sendiri ya, tidak saya video karena sudah terlalu panjang videonya ya. Gampang ya masang kaca ini, tinggal masukin di sini aja ya teman-teman, nggak usah saya videoin. Yang penting ini servis lampu mati total ya, Hanok MCB jepret ya, turun ya, sudah berhasil, sudah nyala, sudah hidup normal ya, tidak panas, IC tidak panas ya, ini TR tidak panas, normal ya teman-teman. Mungkin bisa jadi referensi kalian ya, bisa buat pengalaman servis kalian di rumah ya. Oke, begitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang khususnya pemula. Oke, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.